Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1801. Selamat mendengarkan. Ketika David bertanya-tanya bagaimana dia harus menghubungi Celia untuk memberitahu mereka agar tidak khawatir, dan dia baik-baik saja, alat komunikasinya berdering. Saat dia melihatnya sekilas, matanya berbinar. Bagaimana aku bisa melupakan dia? Amadi dari Star Mansion. Saat itu, mereka melakukan perjalanan dari Bima Sakti ke Star Kingdom. Meski tidak menghabiskan banyak waktu bersama, David menjalani masa-masa yang cukup menyenangkan dengan Amadi. Keduanya juga bertarung bersama di Beast Galaxy. Oleh karena itu, mereka dianggap sebagai teman baik. Amadi bahkan mengajak David bergabung dengan Star Minion. Sayangnya, setelah David tiba di Star Kingdom dan memasuki sekte warna-warni, dia bertemu dengan Nexi Suci dan menyebabkan Celeste dikirim ke Gua Es. Oleh karena itu, David tidak sempat bergabung dengan Star Minion untuk membuang waktunya di sana. Dia perlu meningkatkan ke Secret Saint secepat mungkin untuk menyelamatkan Celeste. Ini adalah hal yang paling penting saat ini dan sisanya tidak relevan. Ini karena Nova memberitahunya jika seseorang tinggal di Gua Es untuk waktu yang lama, kepribadian mereka akan terpengaruh. Itu sebabnya David tidak bisa membuang waktu. Jika tidak, maka sudah terlambat. Jika dia tidak salah, Star Mansion memiliki hubungan dekat dengan Sekte Warna-Warni. Karena dia tidak bisa pergi ke Sekte Warna-Warni sendiri, mengapa tidak meminta bantuan Amadi? Dia hanya ingin memberitahu Celia dan yang lainnya bahwa dia aman. Dengan begitu, mereka tidak akan mengkhawatirkannya dan tidak akan mengambil risiko keluar untuk menemukannya. Dia juga bisa tinggal di sini dengan aman untuk mendapatkan poin yang banyak dan hanya keluar setelah dia menjadi orang suci sejati. Itu rencananya. Ketika David hendak menjawab panggilan itu, dia berhenti. Dia memikirkan kemungkinan lain. Amadi tidak menghubunginya selama ini tetapi memilih untuk menghubunginya di tempat seperti saat kritis, jadi dia pasti sudah melihat surat perintah dari keluarga Lightfoot. Akankah dia mengkhianatiku demi kepentingannya sendiri? Kemudian, David menggelengkan kepalanya. Ini bukannya tidak mungkin, tapi sejujurnya, kemungkinan hal ini terjadi sangat kecil. Star Minion tidak kalah dengan keluarga Lightfoot. Amadi, sebagai kepala yang lebih muda, bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Oleh karena itu, dua hadiah dari keluarga Lightfoot tidak ada gunanya untuk dia. Dilihat dari interaksi mereka sebelumnya, David menganggap Amadi bukanlah seseorang yang akan menjual jiwanya demi keuntungan. Satu-satunya kemungkinan adalah Star Mansion ingin menyenangkan keluarga Lightfoot dan David adalah chip yang sangat bagus. Tidak peduli apa, aku harus menjawabnya terlebih dahulu. Aku akan mencari tahu mengapa dia menghubungiku dan kemudian memutuskan. Kemudian, David menjawab panggilan itu. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1802. Sesosok muncul di depannya. Ini tidak lain adalah Amadi. Sudah lama tidak melihatnya. David, apa kabarmu? Amadi tersenyum dan berkata saat dia melihat David. Amadi, lama tidak bertemu, jawab David pun. David, kaulah yang dicari keluarga Lightfoot, kan? Amadi bertanya, langsung ke pokok persoalan. Apakah kamu percaya padaku jika aku mengatakan itu bukan aku? Tidak. Amadi menggelengkan kepalanya. Baiklah kalau begitu, saya tidak mengharapkan ini. Sudah berapa lama sejak Anda datang ke Star Kingdom? Kamu menjadi sangat populer sekarang. Aku sangat iri padamu, keluh Amadi. Saya tidak keberatan memberi Anda popularitas seperti ini, kata David. Tidak terima kasih, saya tidak layak untuk ini. Saya ingin lebih low profile, Amadi dengan cepat ditolak. Lelucon yang luar biasa. Jika orang yang dicari keluarga Lightfoot tidak memiliki kekuatan atau latar belakang, apakah mereka masih bisa bertahan di Star Kingdom? Bahkan Amadi pun akan hancur meski berhasil selamat dari cobaan itu. Star Mansion mungkin akan membawanya ke keluarga Lightfoot untuk meminta maaf. Sejujurnya, saya juga tidak ingin hal ini terjadi, tapi saya tidak punya pilihan. Aku hanya bisa persiapkan diriku dan lakukan karena sudah mencapai titik ini, kata David tak berdaya. Saya penasaran, Archimedes adalah pewaris pertama keluarga Lightfoot dan dia akan menerobos ke Sovereign Rank. Kamu hanya seorang ruler ranker, jadi bagaimana hubunganmu dengan kematiannya? Amadi, aku tidak bisa menjelaskan hal ini kepadamu hanya dengan beberapa kata. Aku akan menceritakan semuanya padamu ketika kita punya kesempatan untuk bertemu. Namun, saya memang terkait dengan kematian Archimedes karena suatu kebetulan yang aneh.
Surat perintah keluarga Lightfoot tidak salah, jelas David. Itu tidak hanya berhubungan, dialah pembunuhnya. Namun, David tahu Amadi tidak akan mempercayainya meskipun dia mengatakan hal ini kepadanya. David baru saja menerobos ke alam abadi saat dia tiba di Star Kerajaan. Sudah berapa lama, dan dia sudah memiliki kekuatan untuk membunuh Archimedes, sebagian Sovereign Ranker. Tidak ada yang akan mempercayainya, apalagi Amadi. Bahkan jenius terbaik pun tidak dapat melintasi begitu banyak bidang dalam waktu sesingkat itu. Jika David memberitahu Amadi bahwa dia sudah menjadi sebagian orang suci sejati, sungguh ekspresi yang luar biasa. Akankah wajah Amadi terlihat? Kalau begitu, apa yang akan kamu lakukan? Keluarga Lightfoot tidak lemah. Setelah mereka mengeluarkan surat perintah, Anda akan mengalami kesulitan di Star Kingdom. Setiap orang menginginkan imbalan dan juga bantuan dari keluarga Lightfoot. Ini saja bisa mewujudkan impian banyak orang. Saya tidak punya pilihan, saya hanya dapat mengambil satu langkah pada satu waktu dan bersembunyi untuk saat ini. Aku akan memutuskannya setelah semua ini mereda. Saya rasa keluarga Lightfoot tidak akan habiskan kekuatan keluarga mereka untuk mencariku, kan? Ini terkait meninggalnya kedua ahli waris. Jika mereka tidak menemukan pembunuhnya, mereka tidak akan berhenti. Namun, pada akhirnya akan tiba saatnya mereka menjadi rileks setelah waktu yang cukup berlalu. Ketika itu terjadi, kamu dapat meninggalkan Star Kingdom secara rahasia dan kemudian kembali ke Bima Sakti untuk menjadi tiran lokal. Saya rasa keluarga Lightfoot tidak akan menemukan Anda saat Anda berada sejauh pergi, saran Amadi. Itulah yang saya pikirkan. Ada terlalu banyak pembangkit tenaga listrik di Star Kingdom, dan aku terlalu lemah. Lebih baik kembali ke Bima Sakti, lanjut David. David, aku tahu kamu tidak akan mau kembali seperti ini, tapi kamu harus tahu bahwa Nona Celeste ada di dalam gua es. Bahkan jika dia keluar dalam 100 tahun, dia akan berbeda. Gua es bukanlah lelucon. Ditambah lagi, otoritasnya di Sekte Warna-Warni juga akan berkurang. Kembali akan menjadi pilihan terbaikmu. Kamu bisa datang kembali ke Star Kingdom pada hari kamu menjadi orang suci. Saya mendapatkannya. Terima kasih atas perhatiannya, Amadi. Benar, tidak bisakah kamu menyelamatkan Celeste? Koneksi Star Mansion dengan Sekte Warna-Warni. Amadi menggelengkan kepalanya dan menjawab. Saya tidak bisa. Orang yang menghukum Nona Celeste kali ini adalah gurunya, penatua terkemuka Eira, jadi Star Mansion tidak bisa melakukan apapun. Ketika itu terjadi, ibuku juga memohon kepada ayahku. Tapi ayahku bilang hanya akan ada peluang jika Star Mansion mempunyai Grandmaster orang suci sejati melakukan sesuatu tentang ini. Namun, Grandmaster tidak akan berhutang tolong Eira untuk masalah sepele seperti ini. David mengerti. Pada akhirnya, kekuatan peringkat kekuatan sejati Eira terlalu mengintimidasi. Dia tidak akan menunjukkan rasa hormat kepada siapapun kecuali mereka berada pada level yang sama dengannya. Namun, bagaimana orang suci sejati bisa berhutang budi pada Eira demi Celeste? Tentu saja, dia adalah pengecualian. Dia akan segera menjadi orang suci sejati, tetapi itu masih belum cukup. Bagaimana jika Eira tetap menolak? Namun, David tak mau memohon pada Eira. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1803. Dia ingin menekannya dengan kekuatannya sehingga dia membiarkan Celeste keluar dan meminta maaf pada Celeste. Jangan khawatir, Amadi. Saya yakin Celeste akan baik-baik saja dan tidak terjadi apa-apa padanya. David, kamu tidak tahu betapa menakutkannya gua es itu. Saya takut, Nona Celeste akan, lupakan. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Kamu harus jaga dirimu. Keluarga Lightfoot bukanlah keluarga biasa. Jika Anda membutuhkan saya untuk membantumu dalam hal apapun, katakan saja padaku. Setelah Amadi mengatakan itu, dia memikirkannya dan menambahkan. Namun, David, saya sudah memberitahumu bahwa aku tidak berani menyinggung keluarga Lightfoot. Saya hanya bisa memberi Anda dengan bantuan dalam kegelapan, dan setelah ini berlalu, aku akan membantumu meninggalkan Kerajaan Bintang. Lagi pula, aku juga bertanggung jawab membawamu ke sini. Sejak Nona Celeste tidak ada di sini, aku akan membereskan kekacauan ini. David bersyukur setelah mendengar perkataan Amadi. Banyak orang yang menambahkan bahan bakar ke dalam api, tetapi tidak banyak dari mereka yang mau menawarkan bantuan. Jarang sekali Amadi mengatakan hal tersebut. Bagaimanapun, dia adalah kepala yang lebih muda dari Starmanian, belum menjadi kepala. Bahkan jika dia adalah pemimpinnya,
dia juga tidak memiliki kekuatan untuk melawan keluarga Lightfoot. Jika dia menyinggung keluarga Lightfoot, Grandmaster mungkin akan mengeluarkannya dari berlari untuk menjadi kepala Star Mansion. Saya berterima kasih kepada Anda karena mengatakan itu, kata David tulus. Maafkan aku, David. Posisi dan kekuatanku tidak memungkinkanku bertarung dengan raksasa itu adalah keluarga Lightfoot kecuali aku bisa meyakinkan Grandmaster. Namun, kemungkinan hal ini terjadi rendah. Jadi, saya hanya bisa memberi Anda dengan bantuan terbatas, kata Amadi tak berdaya. Terima kasih, Amadi. Aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Beritahu saya, selama itu masih dalam kemampuanku, aku tidak akan mengatakan tidak. Saya harap Anda bisa pergi ke Sekte Warna-Warni dan memberitahu Celia dan para wanita bahwa saya dalam keadaan aman. Katakan pada mereka untuk tidak khawatir dan saya akan segera pergi dan membawa mereka pergi, kata David. Dilihat dari penampilan Amadi barusan, David yakin tidak akan mengkhianati dia. Karena itu, dia akan meminta Amadi melakukan perjalanan ini. Dengan begitu, dia juga bisa tinggal di sini dengan aman. Saat Amadi mendengar permintaan David, dia menghela nafas lega. Terima kasih Tuhan, aku hanya akan menjadi pembawa pesan. Jika David memintanya melakukan sesuatu yang dia tidak bisa lakukan, maka itu akan sulit. Jangan khawatir, David serahkan ini padaku. Saya akan masuk sebentar dan akan segera sampai di sana semampu saya untuk menyampaikan pesan Anda kepada pacar Anda di Sekte Warna-Warni. Amadi menepuk dadanya dan berjanji. Dia tidak bisa melakukan hal lain, selain mengirim pesan ke Sekte Warna-Warni yang relatif mudah. Tidak peduli apakah David berbohong atau tidak, dia hanya bertanggung jawab untuk meneruskan pesannya. Menurut Amadi, David hanya berusaha menghibur pacarnya. Dilihat dari situasi David saat ini, dia akan diserahkan pada keabadian sialnya jika dia tidak hati-hati. Dia terlibat dalam pembunuhan pewaris pertama keluarga Lightfoot. Itu tidak peduli apakah dia pelakunya, tapi selama keluarga Lightfoot menangkapnya, dia pasti akan kehilangan nyawanya. Amadi juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya berharap David bisa keluar dari sini dengan selamat, kembali ke Bima Sakti, jadi tiran lokal, dan jangan pernah kembali. Star Kingdom tidak diperuntukkan bagi orang seperti David yang tidak memiliki latar belakang. Terima kasih, Amadi. Jika Anda membutuhkan saya di masa depan, Anda cukup memberitahu saya dan saya akan melakukannya dan tidak pernah mengatakan tidak, kata David dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, David, mari kita akhiri di sini. Saya akan menuju ke Sekte Warna-Warni sekarang. Mari kita tetap berhubungan. Oke, Amadi menutup telepon dan bersiap untuk menuju ke Sekte Warna-Warni. Adapun perkataan David pada akhirnya, Amadi hanya menganggapnya sebagai sikap sopan David. Dia adalah kepala Star Mansion yang lebih muda, mengapa dia membutuhkan bantuan David? Jika dia tidak bisa melakukannya, maka seseorang dari peradaban rendah juga tidak mampu melakukannya. Saat ini, Amadi masih belum menyadari nilai dari perkataan David. Itu adalah sesuatu yang dikatakan oleh sebagian orang suci sejati. Tak lama lagi, David akan menjadi orang suci sejati dan kemudian menjadi orang suci-suci. Seluruh kerajaan bintang menghargai apa yang dikatakan oleh orang suci. Apa yang dirasakan Amadi saat mengetahui kekuatan David? Setelah mengakhiri pembicaraannya dengan Amadi, David merasa lega. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1804. Dia akhirnya membereskan hal ini, dan dia yakin Amadi tidak akan berbohong padanya. Selanjutnya David hanya perlu menunggu dengan sabar. Ia berharap barang mewahnya bisa terus berkembang secepat saat ini sehingga ia bisa berkembang bisa menembus Trusein Rank. Jika itu terjadi, David tidak perlu takut pada keluarga Lightfoot. Pada saat yang sama, dia bisa bernegosiasi dengan keluarga Fellows. Jika dia berhasil, dia akan sangat dekat untuk menjadi orang suci. Begitu David berhasil menembus peringkat suci-suci, tidak ada seorang pun di kerajaan bintang yang mampu hentikan dia lagi. Keluarga Simmons, Sekte Warna-Warni, aku bisa datang dan pergi sesukaku. Siapa yang berani menghentikanku? Siapa yang memiliki kualifikasi untuk menghentikan saya? Sebagai kekuatan tempur terkuat di Star Kingdom, para suci-suci bisa melakukannya apapun yang mereka inginkan di Star Kingdom. Di sisi lain, benua warna-warni di Star Kingdom. Sebagai salah satu kekuatan besar yang populer di Star Kingdom, Sekte Warna-Warni juga menerima surat perintah keluarga Lightfoot. Sebagai kepala sekte, Nova tentu saja melihat ini.
Awalnya, dia tidak percaya bahwa David adalah orang yang ada dalam surat perintah tersebut. Bagaimanapun, David hanyalah seorang ranger penguasa alam abadi. Oleh karena itu, bagaimana dia bisa terlibat dalam pembunuhan pewaris garis depan keluarga Lightfoot? Menurut apa yang didapat Nova, Archimedes adalah sebagian sovereign ranker dan pelindung di sisinya bahkan adalah sovereign ranker yang terlambat. Dibandingkan dengan mereka, David, seorang ruler ranker, tidak berbeda dengan seekor semut. Namun, setelah menggabungkan semua informasi yang didapatnya dan menganalisanya, Nova merasa bahwa itu mungkin memang David. Ketika David pergi, tujuannya adalah pusat benua suci. Ditambah lagi, anak itu luar biasa. Meskipun dia hanya seorang ruler ranker, dia bisa melarikan diri dari Neck the Saint. Bisakah orang biasa melakukan hal itu? Bahkan sovereign ranker pun akan dibunuh di depan Saint, apalagi penguasa serdadu. Saat itu, Nova ada di kamar. Neck memang ingin membunuh David, namun David selamat. Nova masih belum bisa memahaminya hingga saat ini. Adapun apa yang terjadi dan kesalahpahaman apa yang terjadi dalam masalah ini keluarga Lightfoot, hanya David yang tahu. Mengapa orang ini tidak tenang? Nova berpikir dalam hati tanpa berkata-kata. Sudah berapa lama sejak dia tiba di pusat benua suci, dan sekarang dia menyebabkan begitu banyak keributan. Sekarang, dia bahkan memprovokasi keluarga Lightfoot. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Keluarga Lightfoot telah mengeluarkan surat perintah. Jadi mereka tidak akan menyerah. Jika mereka menangkap David, David pasti akan mati. Tapi apa yang bisa kulakukan? Sepertinya selain mengurus pacarnya untuknya, aku tidak bisa melakukan yang lain. Nova sedikit tidak berdaya, bahkan jika dia adalah kepala dari sekte warna-warni dan dihormati oleh dunia luar, dia mempunyai kekuatan yang sangat terbatas. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1805. Pengambil keputusan sebenarnya dari sekte warna-warni adalah 4 tetua yang memiliki reputasi baik, dan dia hanya seorang eksekutor. Haruskah aku memberitahu Selena dan yang lainnya tentang David? Nova berada dalam dilema. Para wanita telah menanyakannya selama beberapa hari terakhir apakah dia mendapat kabar David. Dia punya kabar sekarang, tapi itu bukan kabar baik. Jika dia memberitahu mereka, mereka akan mengkhawatirkan David. Namun, jika dia tidak melakukannya, cepat atau lambat mereka akan mengetahuinya. Seiring berjalannya waktu, nama David akan tersebar ke seluruh Star Kingdom dan menjadi bahan gosip semua orang. Dia masih sangat muda, dan dia telah menjadi incaran keluarga Lightfoot, sebuah keluarga dengan uang dan kekuasaan. Dia tidak akan bisa melakukan ini jika dia tidak mampu. Sejak keluarga Lightfoot mengeluarkan surat perintah, terbukti bahwa mereka tidak dapat menemukan David. Karena David bisa meminta keluarga Lightfoot mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk mencari dia, mengeluarkan surat perintah, dan memanggil semua orang untuk menemukannya, jelas bahwa dia memang sesuatu yang lain. Jika keluarga Lightfoot tidak mencabut surat perintah tersebut dan mereka tidak menangkap David, David akan aman. Namun, Nova tahu jika hal ini terus memburuk, bahkan sekte warna-warni akan membicarakannya. Ditambah lagi, 7 peri dan salah satu pelayan sekte tersebut telah melihat David, jadi Nova harus memberitahu mereka terlebih dahulu. Mereka tidak boleh memberitahu siapapun bahwa David datang ke sekte warna-warni sebelumnya. Jika keluarga Lightfoot datang ke sini dan mengetahui hubungan David dengan wanita, mereka pasti akan menggunakannya untuk mengancam David berdasarkan karakter mereka. Meskipun Selena dan yang lainnya adalah murid Nova, para tetua yang memiliki reputasi baik mungkin setuju jika keluarga Lightfoot mengirimkan orang suci sejati dan bersedia berkorban sesuatu. Oleh karena itu, Nova harus menghentikan kemungkinan ini sejak awal. Pada akhirnya Nova memutuskan untuk tidak memberitahu Selena dan yang lainnya tentang David. Lagi pula, tidak ada gunanya bagi mereka untuk mengetahuinya. Mereka tidak bisa melakukan apapun selain khawatir. Nova juga harus menemui 7 peri untuk memberitahu mereka agar tidak membeberkan apapun tentang David. Kemudian, Nova menghela nafas pelan dan bangkit menuju area VIP. Hanya itu yang bisa dia lakukan untuk David. Seiring berjalannya waktu, Amadi meninggalkan Star Mansion dan menuju sekte warna-warni untuk memenuhi tugas yang dipercayakan David kepadanya. David bersembunyi dan mengumpulkan poin-poin mewah secara diam-diam. Dia ingin baik-baik saja mempersiapkan dan meningkatkan Trusain dalam satu gerakan untuk mengejutkan semua orang. Namun, 1 juta poin mewah terlalu banyak dan tidak mudah untuk mendapatkannya.
Bahkan jika keluarga Veloes dan Tracer Trophy juga membantunya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia capai dalam waktu singkat. Bagaimanapun, dia harus menghabiskan triliunan dolar bintang. Tidak banyak kekuatan yang memiliki kekayaan sebesar itu dan semuanya terkenal di dunia kerajaan bintang. Ketika surat perintah keluarga Lightfoot menyebar, semakin banyak orang yang mengetahui surat perintah David, nama dan wajah. Semakin banyak orang juga berkumpul di wilayah ujung barat Central Secret. Beberapa orang yang putus asa ingin menggunakan David untuk mengubah hidup mereka. Beberapa tidak relevan. Orang-orang hanya ingin mencoba peruntungan untuk melihat apakah mereka bisa mendapatkan hadiahnya. Dan beberapa orang yang suka ikut campur tidak dapat menahan rasa penasarannya dan ingin bertemu dengan David secara langsung. Singkatnya, West End berubah dari fokus pusat benua suci ke fokus Star Kingdom. Surat perintah itu juga dengan cepat menyebar ke seluruh kerajaan bintang bersama pusat benua suci sebagai pusatnya. Gelombang pertama menyebar terutama di kalangan senior dari kekuatan besar. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 1806. Yang kedua, menyebar ke kalangan orang-orang di bawah. Setelah 2 gelombang, David menjadi sangat populer di Star Kingdom, kerajaan bintang, tanah leluhur keluarga Palmore, salah satu dari 6 kekuatan teratas. Boom! Suara keras memecah kesunyian tempat ini. Kemudian, tawa riang terdengar. Hahaha, saya, Anders Palmore, akhirnya berhasil menembus sebagian Saint Realm, dan akhirnya aku keluar. Arion, Tanner, dan Rooney, akhirnya aku berhasil menyusul Anda. Saya juga telah memecahkan rekor Anda sebagai orang suci parsial termuda. Saya ingin melihat siapa di antara kalian yang berani bersikap sombong di hadapanku sekarang. Segera, Anda akan di bawah kakiku. Hahaha, berita tentang Anders yang mencapai sebagian Saint Realm menyebar ke seluruh Star Kingdom dengan kecepatan kilat. Berita itu hampir sama populernya dengan berita tentang surat perintah keluarga Lightfoot sekarang. Salah satunya adalah David, seorang pemuda berusia kurang dari 1000 tahun, yang melakukan rendering keluarga Lightfoot tidak berdaya sehingga mereka hanya bisa mengeluarkan surat perintah untuk menemukan dia. Dan salah satunya adalah Anders, pewaris keluarga Palmore, salah satu dari 6 pasukan teratas Star Kingdom, salah satu dari Star Kingdom 6, dan juga orang termuda sampai ke sebagian Saint Realm. Masing-masing memiliki penggemar setianya masing-masing. David muncul sebagai kekuatan baru yang harus diperhitungkan, sedangkan Anders menjadi salah satu pemuda jenius yang dikagumi semua orang di Star Kingdom. Pada akhirnya, kabar Anders berhasil menerobos ke sebagian Saint Realm dan coming out tidak sepopuler surat perintah keluarga Lightfoot. David benar-benar baru dan misterius di Star Kingdom. Ada yang bilang dia tidak punya latar belakang dan hanya orang biasa. Dia terlibat pembunuhan Archimedes dan sangat ketakutan, jadi dia bersembunyi dan tidak berani menunjukkan wajahnya lagi. Beberapa orang juga mengatakan bahwa David sebenarnya adalah seorang pemuda dengan latar belakang yang sangat kuat. Bahkan keluarga Lightfoot tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Bagaimanapun, setiap orang mempunyai pendapat berbeda terhadap David. Beberapa orang mempercayai rumor tersebut sementara beberapa lainnya meremehkan. Namun, mereka semua mempunyai keinginan yang sama. Mereka semua berharap keluarga Lightfoot bisa menemukan David secepatnya. Mereka ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh pemuda yang muncul secara misterius ini. Mereka ingin tahu apakah dia bisa mengejutkan mereka. Star Kingdom sudah terlalu lama damai dan itu seperti permukaan danau tanpa gelombang. Dibutuhkan seseorang untuk melemparkan batu ke dalam danau dan menimbulkan gelombang bahwa kerajaan bintang akan direorganisasi. Bahkan jika 6 kekuatan teratas tidak dapat digoyahkan, masih ada peluang untuk terguncang oleh kekuatan lain. 3 hari kemudian, kediaman Palmore dihiasi dengan lentera dan spanduk berwarna. Adegan itu sangat meriah. Anders adalah jenius keempat dari 6 di antara kerajaan bintang yang berhasil menembus sebagian Saint Realm. Terlebih lagi, dia bahkan lebih muda dari 3 anak muda pertama ketika dia melakukan itu. Dia tidak ada bandingannya. Tentu saja, keluarga Palmore akan berusaha sekuat tenaga untuk merayakannya. Star Kingdom 6 adalah pewaris yang dikembangkan oleh 6 kekuatan teratas. Di saat yang sama, mereka adalah 6 pemuda dengan potensi paling besar diakui oleh seluruh kerajaan bintang. Mereka semua setidaknya adalah Sovereign Ranker Puncak. Termasuk Anders, sekarang ada 4 orang suci parsial. Hanya 2 yang termuda, yang masih merupakan Sovereign Ranker Puncak.
6 orang itu adalah murid pribadi dari Ketua Asosiasi Orang Suci. Mereka terdiri dari Tanner Cohen, pewaris pertama keluarga Bamford, Arion Bamford, pewaris pertama keluarga Ginger, Rooney Ginger, pewaris pertama keluarga Palmore, Anders Palmore, kepala keluarga yang lebih muda, Evergreen, Domingo Cristobal, dan kepala muda Blade Manor, Nite Pendragon. Keenamnya semuanya berusia di bawah 3.000 tahun. Yang berusia di atas 3.000 tahun tidak dianggap sebagai generasi muda lagi, jadi mereka tidak akan termasuk dalam kerajaan bintang. Sangat jarang ada sebagian orang suci yang berusia di bawah 3.000 tahun dalam sejarah kerajaan bintang. Sekarang, ada 4 orang sekaligus. Selain itu, 2 lainnya di antara 6, Domingo dan Nite, juga berada tidak jauh-jauh dari sebagian Saint Realm. Mereka juga akan segera mendapatkan terobosan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1807. Jika ada 6 orang suci yang berusia di bawah 3.000 tahun pada saat yang sama, ini pasti akan tercatat dalam sejarah Star Kingdom. Kali ini, keluarga Palmore tidak menggunakan nama keluarganya untuk mengundang untuk menghadiri pesta Anders karena menerobos ke sebagian Saint Realm. Sebaliknya, mereka menggunakan nama Anders sebagai salah satu dari kerajaan bintang untuk mengundang semuanya. Generasi muda yang jenius akan menghadiri pesta setengah bulan kemudian. Dengan kata lain, partai ini hanya akan beranggotakan generasi muda. Tidak ada senior yang akan menghadiri pesta ini. Alasan keluarga Palmore melakukan hal tersebut adalah untuk meningkatkan gengsi Anders. Ketika semua orang memiliki kekuatan yang sama, Anders membutuhkan alasan untuk berpromosi diri. Meskipun Anders bukanlah orang suci parsial pertama di kerajaan bintang 6, dia adalah yang termuda. Oleh karena itu, ini adalah pendekatan yang sangat bagus. Dia bisa menggunakan ini untuk semakin memperkuat statusnya sebagai generasi muda yang paling berbakat di Star Kingdom. Ini akan sangat membantunya untuk mengambil alih keluarganya di masa depan. Semua generasi muda di Star Kingdom yang mendapat undangan tersebut sangat bersemangat. Mereka semua menyatakan akan hadir tepat waktu. Ini karena status mereka sebagai jenius di kerajaan bintang telah diakui setelah menerima undangan ini. Meskipun 5 orang lainnya tidak menyukai apa yang dilakukan Anders, mereka tidak bisa hentikan dia. Dengan melakukan ini, Anders menganggap dirinya sebagai orang nomor 1 di antara generasi muda di Star Kingdom. Dia tidak membicarakan hal ini dengan 5 orang lainnya sebelum menjadi tuan rumah pestanya. Dia pikir dia siapa, mereka bahkan berdiskusi apakah mereka sebaiknya tidak hadir untuk melihat apa yang dilakukan Anders. Jika 5 dari kerajaan bintang 6 tidak ada di sana, ini akan menjadi pertunjukan 1 orang. Saat itu akan menjadi sangat menarik. Anders baru saja menjadi Saint parsial, dan dia adalah yang termuda, jadi dia sudah menjadi Saint menganggap dirinya sebagai orang nomor 1 di antara generasi muda di Star, kerajaan dan pemimpin 6. Hal ini menyebabkan dia merasa senang dengan dirinya sendiri dan dia tidak menyadarinya itu tidak pantas. Dia sedang menunggu untuk menekan 5 lainnya dan menjadi pemimpin kerajaan bintang, dalam waktu setengah bulan. Ketika saatnya tiba, dia akan menjadi orang nomor 1 di antara generasi muda di Star Kingdom, dan bukan salah satu dari Star Kingdom 6. Reputasi keluarga Palmore juga akan meroket ke tingkat yang lebih tinggi. Sekte warna-warni di benua warna-warni. Selena sedang berjalan dari kediamannya menuju tempat tinggal Celia dan yang lainnya. Sebagai murid pribadi Nova, kepala sekte, dan juga salah satu dari 7 pendeta tinggi dari sekte warna-warni, Selena memiliki status yang sangat tinggi. Karena itu, dia tinggal di tempat yang berbeda dari Celia dan yang lainnya. Banyak orang di sekte warna-warni akan menyambutnya dengan hormat saat mereka lihat dia. Semua orang tahu jika tidak ada kecelakaan, Selena akan menjadi masa depan inti dari sekte warna-warni. Selena sedang berjalan-jalan ketika dia bertemu dengan beberapa anggota sekte. Mereka semuanya mengenakan pakaian yang diperuntukkan bagi para murid sekte tersebut. Ketika mereka melihat Selena, mereka segera menyingkir dan berdiri di salah satu samping. Di saat yang sama, mereka menyapa Selena dengan hormat, "Halo, Selena." Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1808. Selena mengangguk. Pada awalnya, dia akan menjawab dengan sopan. Setelah terbiasa dengan identitasnya, Selena berhenti merespons dan hanya akan merespons anggukan. Setelah berjalan melewati murid-murid sekte warna-warni,
Selena mendengar suara murid-murid di belakangnya berdiskusi di antara mereka sendiri sebelum dia bisa berjalan jauh. Pernahkah kamu mendengar, Anders, salah satu dari Star Kingdom 6, keluar dari pengasingan karena dia menerobos ke sebagian Sein Realm dan menghancurkan catatan Arion, salah satu dari 6. Tentu saja, berita ini telah menyebar ke seluruh Star Kingdom. Anders bahkan mengundang generasi muda untuk menghadiri pestanya. Saya yakin seseorang dari Sekte Warna-Warni juga diundang. Sayang sekali kita tidak akan punya kesempatan. Saya sangat ingin mengenal para jenius. Lupakan, kita seharusnya tidak menaruh harapan apapun untuk ini. Orang-orang yang bisa hadir pesta semacam itu hanyalah para jenius di Star Kingdom. Kita hanya yang paling banyak murid biasa di sekte tersebut, jadi menurutku hanya 7 pendeta tinggi yang memenuhi syarat. 6 memang pantas menyandang nama mereka. Mereka semua sangat berbakat. Setelah itu Anders, aku ingin tahu apakah Domingo atau Nite akan menerobos lebih dulu. Mereka 2 hingga 300 tahun lebih muda dari Anders. Jadi, jika mereka bisa menerobos dalam 100 tahun, maka mereka akan memecahkan rekor Anders. Saya pikir zaman keemasan Star Kingdom yang sangat langka akan segera datang. Tidak hanya itu kita mempunyai orang jenius seperti 6, tapi kepala dari 7 pendeta tinggi. Sekte tahun ini, Lorraine, juga dicintai oleh 4 tetua terkemuka. Mereka keluar bersama-sama untuk mengambilnya sebagai murid pribadi mereka, jadi menurutku dia akan menjadi murid pribadinya sebaik 6 di masa depan. Aku tahu, kan, ku dengar Lorraine adalah murid dengan potensi paling besar sejarah Sekte Warna-Warni. Dia akan mendapatkan sesuatu yang sangat menjanjikan masa depan. Pusat benua suci juga tidak damai akhir-akhir ini. Kaki ringan, keluarga mengeluarkan surat perintah untuk menemukan seorang pemuda yang usianya belum genap 1000 tahun. Saya pikir namanya adalah David Liddell. Saya ingin tahu siapa dia dan bagaimana caranya dia bisa lolos dari kejaran keluarga Lightfoot. Saya tahu tentang ini, saya juga melihat surat perintahnya. Sejujurnya, David terlihat cukup baik dingin. Menurutku dia bukan orang biasa. Ku dengar dia menaikkan harga senjata terikat jiwa tingkat menengah menjadi 11 triliun dolar bintang hanya untuk mendapatkan keuntungan pertama. Setelah beberapa saat, Archimedes dan keluarga Lightfoot meninggal, lalu mulai mencari David. Mana surat perintahnya? Aku ingin melihatnya. Saya juga, yang lain ikut-ikutan. Baiklah, aku akan mengirimkan salinannya kepada kalian masing-masing. Dia cukup tampan. Tapi juga buruknya dia menyinggung keluarga Lightfoot jadi saya tidak tahu apakah dia bisa melewatinya. Saat para murid sedang berjalan dan mengobrol, sebuah suara berkata di belakang mereka. Nona, bisakah Anda mengirimkan saya salinannya juga? Itu adalah Selena. Dia tidak tertarik dengan kerajaan bintang 6 atau zaman keemasan. Dia hanya ingin berkultivasi dan mencapai alam abadi secepat mungkin bahwa David tidak akan melihat usianya. Jika dia punya kesempatan, dia ingin bertarung bersama David. Pada akhirnya, dia mendengar nama yang dia, Celia, dan wanita lainnya dambakan untuk siang dan malam. David, sekalipun dia tidak tahu apakah David ini adalah David yang mereka tunggu. Sebab, Selena masih mengejar para murid untuk menanyakan hal ini kepada mereka. Sejujurnya, dia berharap mereka bukan orang yang sama. Itu karena pria yang disebutkan para murid itu terdengar seperti dia berada di situasi yang mengerikan. Dia dikejar oleh keluarga besar dan bahkan ada surat perintah untuk menangkapnya. Selena berusaha sekuat tenaga untuk menekan kegelisahan di hatinya, menunggu tanggapan dari para wanita. Selena, aku akan mengirimkan surat perintahnya padamu sekarang, salah satu dari mereka berkata dengan cepat. Terima kasih, jawab Selena sopan. Terima kasih kembali, ini hanya sedikit usaha dari pihak saya jadi Anda tidak perlu berterima kasih padaku. Keduanya kemudian bertukar kontak. Setelah itu, murid tersebut mengirimkan salinan digital surat perintah tersebut kepada Selena. Selena berbalik dan segera pergi bahkan sebelum dia sempat melihatnya. Dia khawatir dia akan melihat apa yang paling dia khawatirkan. Dia tidak ingin para murid melihat reaksinya. Aku akan melihatnya ketika aku sampai di tempat Celia dan yang lainnya. Selena berjalan semakin cepat. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 1809. Pada akhirnya, dia melaju ke tujuannya secepat mungkin. Banyak murid sekte yang melihatnya saat dia dalam perjalanan. Selena pergi ke halaman tempat tinggal Celia dan para wanita. Ketika dia membuka pintu untuk menerobos masuk, dia menakuti orang-orang di dalam.
Setelah melihat itu adalah Selena, mereka mulai mengelilinginya. Selena, Selena, duduklah. Selena, kamu tepat waktu. Saya mengalami beberapa masalah selama berkultivasi, tapi Tuan sedang sibuk, jadi saya hanya bisa datang menemui Anda. Saya juga punya pertanyaan untuk Anda. Semua orang mulai membicarakan satu sama lain, saling mengungguli. Tolong kesampingkan dulu masalahmu. Masuklah bersamaku. Aku perlu memberitahumu sesuatu, kata Selena serius. Setelah itu, dia masuk ke dalam rumah. Celia dan para wanita itu saling berpandangan. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Selena datang ke sini hampir setiap hari, tapi ini tidak pernah terjadi. Apa yang telah terjadi? Mereka semua memasang tatapan penasaran di mata mereka. Ayo, masuk dan mencari tahu. Celia berjalan mendekat setelah dia mengatakan itu. Wanita lainnya juga mengikutinya. Ketika semua orang sudah berada di dalam, Selena menutup pintu dan memandang semua orang. Dia memiliki ekspresi tidak menyenangkan di wajahnya. Selena, ada apa? Apa kamu merasa tidak enak badan? Celia bertanya dengan cemas. Selena menggelengkan kepalanya dan matanya memerah. Air mata mulai mengalir deras. Ketika dia berada di luar sana, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah potret surat perintah. Selena tidak akan pernah melupakan wajah itu. Hanya dengan sekali melihat, dia bisa yakin bahwa David yang ada di surat perintah itu sebenarnya David yang mereka tunggu-tunggu. Mereka adalah orang yang sama. Artinya David sedang dikejar oleh keluarga besar dan tidak diketahui apakah dia masih hidup. Ditambah lagi, keluarga besar ini bahkan mengeluarkan surat perintah untuk bertanya kepada semua orang di Star Kingdom untuk menemukan David. Sekarang, David berada dalam krisis hidup atau mati sementara mereka hidup damai di sini. Sementara Selena mengkhawatirkan David, dia juga merasa tidak enak. Dia lebih memilih tinggal bersama David dan menghadapi bahaya bersama. Paling banyak, mereka akan mati bersama. Dia lebih memilih melalui hal itu daripada menjalani kehidupan yang baik sendirian. Dia yakin Celia dan yang lainnya akan merasakan hal yang sama seperti dia. Tindakan Selena membuat semua orang panik. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tapi samar-samar mereka merasakan ada sesuatu yang salah terjadi. Hal ini belum pernah terjadi pada Selena saat itu. Kita harus tahu bahwa Selena adalah pemimpin di antara mereka, dan dia juga adalah pemimpin yang terkuat. Jika dia bertingkah seperti ini, sesuatu yang buruk pasti telah terjadi. Apakah sesuatu terjadi pada David? Semua orang terkejut di dalam. Pada saat yang sama, mereka terlihat panik. David adalah harapan mereka, dan dia maha kuasa bagi mereka. Alasan mereka berkultivasi begitu keras adalah untuk menjadi abadi. Mereka bisa tinggal lebih lama bersama David. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1810. Jika sesuatu terjadi pada David, apa tujuan dari berkultivasi? Selena, apa terjadi sesuatu pada David? Celia bertanya dengan cemas. Selena, ada apa dengan David? Beritahu kami. Sandy dengan cepat bertanya juga. Selena, Tuan David Maha Kuasa jadi tidak akan terjadi apa-apa padanya, kan? Mia pun bertanya sambil terisak. Sisanya tidak mengatakan apapun. Namun, mereka semua memandang Selena dengan cemas, menunggu jawabannya. Semua orang tahu bahwa tidak ada gunanya bagaimanapun mereka memintanya. Jika Selena tahu yang sebenarnya, dia akan memberitahu mereka. Selena menenangkan diri dan menjawab dengan suara serak, saat aku dalam perjalanan di sini tadi, saya mendengar beberapa murid berbicara tentang David. Dia sedang dikejar oleh keluarga besar sekarang dan tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Apa? David sedang dikejar oleh keluarga besar sekarang dan tidak diketahui apakah dia sudah mati atau hidup? Celia merasa dunianya berputar dan dia hampir pingsan. Wanita lainnya juga tidak lebih baik. Pearl, Sandy, Mia, Astrid, dan wanita lainnya semuanya merasa pusing. Mereka hanya bisa berdiri tegak setelah saling mendukung. David adalah harapan mereka, dan jika harapan mereka runtuh, mereka juga akan runtuh. Selena, apa yang terjadi? Bisakah kamu ceritakan secara detail? Astrid yang pertama untuk menenangkan diri. Bagaimanapun, dia adalah putri yang dicintai oleh kerajaan Bima Sakti. Jadi, dia bisa melihat gambaran yang lebih besar dengan lebih baik daripada yang lain. Hal terpenting saat ini adalah jangan berdiri di sini dan menangis. Sebaliknya, mereka harus mencari tahu apa yang terjadi sehingga mereka dapat menghadapinya sebaik mungkin. Semampu mereka. Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi.
Saya hanya punya surat perintah untuk David. Setelah Selena mengatakan itu, dia menunjukkan kepada wanita itu surat perintah yang diberikan muridnya. Dia sekarang, sebuah layar muncul dan wajah David ada di potret beserta isinya dari surat perintah tersebut. Semua orang mulai membacanya dengan cermat, termasuk Selena. Dia hanya melihat sekilas potret itu sekarang, dan dia tidak melihatnya dengan hati-hati. Sekarang, dia harus membaca dengan cermat. Beberapa menit kemudian, semua orang melihat konten tersebut berulang kali sebelumnya Selena menyimpannya. Selena, keluarga macam apa keluarga Lightfoot itu? Tanya Astrid. Saya tidak tahu. Namun, murid itu mengatakan mereka adalah keluarga yang sangat kuat, dan mereka tidak kalah dengan sekte warna-warni, jawab Selena. Wajah para wanita itu menjadi pucat ketika Selena mengatakan itu adalah keluarga Lightfoot tidak kalah dengan sekte warna-warni. David sendiri tidak akan mampu menangani kekuatan sekuat itu, lalu apa yang haruskah kita lakukan? Bagaimana kita bisa membantunya? Haruskah kita duduk diam dan menyaksikan keluarga Lightfoot membawa David? Apakah dia akan mampu bertahan hidup setelah keluarga Lightfoot menangkapnya? Apa yang akan terjadi pada kita jika David meninggal? Kita tidak perlu terlalu khawatir. Kita harus percaya pada David. Dia telah menemui begitu banyak masalah sepanjang perjalanannya dan kapan dia pernah mengecewakan kita? Bukankah dia yang mengurus semua masalahnya? Astrid memandang ke arah wanita pucat dan berkata, kali ini berbeda, musuh terlalu kuat, ditambah lagi, Star Kingdom bukanlah sama dengan Bima Sakti. David tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan dengan kekuatan miliknya saat ini. Bagaimana tidak sama? David berasal dari bumi, yang berasal dari sistem matahari, lalu dia pergi ke Bima Sakti. Setelah itu, dia datang ke kerajaan bintang dari Bima Sakti. Bukankah itu hal yang sama? Dia mengambil waktu yang sangat singkat, saatnya berdiri di puncak Bima Sakti, dan sekarang, saya yakin dia juga bisa berdiri di puncak Star Kingdom, kata Astrid tegas. Dia sangat percaya diri pada David. Saat itu, David tidak hanya menyelamatkannya, tapi dia juga menyelamatkan seluruh kerajaan Bima Sakti. Tanpa David, kerajaan Bima Sakti akan digulingkan oleh Sang Ruil orang berdosa. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1811. Saat itu, dia seperti dewa yang turun dari surga. Kali ini, Astrid yakin ia mampu melakukannya lagi. Kata-kata Astrid untuk sementara menenangkan semua orang. Apa yang dia katakan memang sangat masuk akal. Selama ini, semua orang menaruh kepercayaan buta pada David. Mereka selalu merasa bahwa David maha kuasa. Hanya saja kali ini terjadi terlalu tiba-tiba, sehingga mental mereka tidak siap. Ditambah lagi, ini terkait dengan kehidupan dan kematian David. Itu sebabnya semua orang tiba-tiba panik dan kehilangan akal. Setelah melihat semua orang pulih dengan lambat, Astrid melanjutkan, pikirkanlah, semuanya, keluarga Lightfoot adalah keluarga yang sangat kuat. Tetapi mereka memilih mengeluarkan surat perintah untuk David agar lebih banyak orang mencarinya. Ini menunjukkan bahwa David bersembunyi dengan cara baik, bahkan apa yang dilakukan oleh keluarga Lightfoot tidak dapat menemukannya. Mungkin dia bersembunyi di sudut yang tidak diketahui di Star Kingdom, mencoba meningkatkan kekuatannya, dan ketika dia memiliki kekuatan yang cukup, dia akan melakukan serangan balik dan membuat keluarga Lightfoot membayarnya. Astrid benar, kita tidak boleh panik dan kehilangan akal saat ini. Prestise sangat penting bagi kekuatan besar seperti keluarga Lightfoot. Jika mereka menangkap David, mereka akan pasti mengumumkannya, jadi kita harus mengawasinya. Selama David tidak tertangkap, berarti dia aman, dan pada saat yang sama kita harus menemukan cara untuk menghubungi David untuk mengetahui apakah dia membutuhkan bantuan. Selena juga menarik dirinya bersama. Dia terlalu mengkhawatirkan David barusan, jadi dia sedikit bingung. Setelah dia memikirkannya, apa gunanya khawatir? Menemukan solusi atas masalah tersebut adalah hal terpenting saat ini. Selena, Astrid, apa yang harus kita lakukan sekarang untuk membantu Dev? Akan lebih bagus jika Celeste ada di sini, dia pasti punya solusinya. Tapi sayang sekali Celeste dihukum oleh gurunya dan dikirim ke Gua Es untuk 100 tahun, kata Sandy sedih. Mereka sudah lama berada di sekte warna-warni. Mereka sudah tahu tentang hukuman Celeste di Gua Es, tapi di sana tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengatasinya. Itu adalah perintah dari guru Celeste dan seorang tetua terkemuka di sekte warna-warni, jadi siapa yang berani tidak menaati apa yang dia katakan? Selena menghela nafas tak berdaya setelah mendengar apa yang dikatakan Sandy.
Wanita lain tidak tahu tentang gua es itu, tapi dia tahu. Namun, dia tidak berani memberitahu mereka tentang hal itu. Kehidupan Celeste benar-benar hancur. Bahkan jika dia keluar 100 tahun nanti, dia tidak akan menjadi Celeste yang sama seperti sebelumnya. Bahkan jika dia ada di sini, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap apa yang terjadi kepada David kali ini, apalagi saat dia tidak ada. Keluarga Lightfoot terlalu kuat. Saya khawatir bahkan Lady Dream, kepala sekte warna-warni, tidak dapat melakukan apapun tentang hal ini. Tidak melakukan apapun akan menjadi bantuan terbesar bagi David. Perhatikan saja berita tentang keluarga Lightfoot kapan saja. Selama keluarga Lightfoot tidak mengumumkan hal itu, David sudah tertangkap, maka dia aman. Saya akan meminta guru untuk melihat apakah ada yang bisa kita lakukan. Selena berpikir sejenak dan berkata. Dia mengatakan itu hanya untuk menghibur semua orang. Jika mereka ingin membantu David, mereka perlu meminta para tetua yang memiliki reputasi baik untuk melakukan tindakan. Namun, para tetua yang memiliki reputasi baik tidak akan menyinggung kekuatan sekuat keluarga Lightfoot untuk orang yang tidak relevan. Oleh karena itu, jika David ingin melewati ini dengan aman, dia hanya bisa mengandalkan diri. Selena tahu kesulitan yang David hadapi kali ini jauh lebih besar, berbahaya dari sebelumnya. Apakah dia bisa lolos dari bencana ini sepenuhnya terserah padanya. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat membantunya sama sekali. Tetap di sekte warna-warni dan tidak menimbulkan masalah pada David adalah solusinya bantuan terbesar baginya. Ya, Selena, cepat tanyakan pada guru. Dia adalah kepala sekte jadi dia pasti akan menemukan jalan, Celia mendesak. Oke. Maka kamu harus tetap di sini dan jangan melakukan hal bodoh, dan sama sekali jangan membeberkan hubungan antara kita dan David. Jika tidak, keluarga Lightfoot akan menggunakan kita untuk mengancam David jika mereka tidak dapat menemukannya. Dilihat dari karakter David, dia pasti akan muncul untuk kita. Kalau begitu, kita akan mencelakainya, kata Selena dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir Selena, kita pasti tidak akan melakukan hal bodoh. Sekalipun kita tidak bisa bantu dia, kita tidak akan menimbulkan masalah lagi bagi David. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1812. Kita tidak akan menimbulkan masalah lagi bagi David. Wanita-wanita lain mengulanginya. Kalau begitu aku akan pergi mencari guru sekarang. Pergi. Selena, kamu harus memberitahu kami segera setelah kamu mendapat kabar apapun. Oke, aku akan melakukannya. Selena meninggalkan halaman. Dia ingin menemui gurunya untuk mengetahui detailnya. Sebagai murid pribadi Nova, dia bisa melihat Nova kapan saja. Adapun murid yang bernama seperti Celia, mereka perlu memberitahu Nova terlebih dahulu. Inilah kesenjangan antara murid langsung dan murid dalam nama. Status Selena saat ini berada di urutan kedua setelah Lorraine di antara murid-murid sekte warna-warni. Bahkan mereka yang lebih kuat dan lebih tua darinya pun harus menghormatinya ketika mereka melihatnya. Ini adalah aturan dari sekte warna-warni. Tidak ada murid yang boleh melanggar peraturan. Ketika Selena pergi menemui tuannya, Nova sedang menemui seorang tamu di ruang tamu. Dia adalah Amadi, kepala muda Star Mansion. Setelah menghubungi David, Amadi bergegas ke sekte warna-warni untuk menyelesaikan tugas yang diberikan David padanya. Ini juga satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk David sebagai teman David. Insiden David melibatkan raksasa, yaitu keluarga Lightfoot. Sebagai kepala muda Star Mansion, Amadi tidak berdaya. Ia bahkan tidak berani mengatakan bahwa ia dan David saling kenal. Jika tidak, keluarga Lightfoot pasti akan memberikan tekanan pada Star Mansion dan meminta informasi David. Jika itu terjadi, Amadi juga akan terpuruk tekanan besar. Celeste terkunci di dalam gua es. Oleh karena itu, ketika Amadi tiba di sekte warna-warni, dia hanya dapat menemukan kepala Nova. Amadi, apa tujuanmu datang kepadaku kali ini? Nova bertanya, langsung ke pokok persoalan. Lady Dream, saya ingin bertemu dengan wanita yang dibawa pulang oleh Celeste di luar, jawab Amadi. Wanita yang dibawa kembali oleh Penatua Red dari luar, apakah yang dia maksud adalah Selena dan yang lainnya? Kenapa Amadi ingin bertemu mereka? Nova terus bertanya, maksudmu Selena dan yang lainnya? Kayaknya salah satunya namanya Selena ya, kenang Amadi. Mengapa kamu mencarinya? Ada sesuatu yang ingin kukatakan pada mereka. Nova menatap Amadi. Anak ini bahkan hampir tidak dapat mengingat nama Selena, yang berarti dia tidak akrab dengan itu wanita. Lalu kenapa dia ingin bertemu mereka? Terakhir kali Penatua Red keluar untuk melaksanakan misi,
Amadi juga ikut dia. Oleh karena itu berarti mereka kembali bersama. Jadi dia harus mengenal mereka. Atau dia kenal David, dua anak muda yang memiliki usia dan kekuatan yang sama lebih mungkin mengalami hal tersebut menjadi teman. Mungkinkah Amadi menghubungi David dan dia di sini untuk bertindak sebagai kurir? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1813. Kecuali itu, Nova tidak tahu alasan lain mengapa Amadi tiba-tiba ingin bertemu Selena dan para wanita. Amadi, Anda di sini untuk menyampaikan pesan untuk David, kan? Kata Nova tiba-tiba. Baiklah. Amadi menatap Nova dengan mata kaget, tidak bisa menjawab untuk beberapa saat. Nova mengatakan itu terlalu tiba-tiba dan dia benar. Amadi berjanji pada David untuk membantunya merahasiakannya. Namun, dia ditemukan saat dia tiba di sekte warna-warni. Ini adalah awal yang buruk. Bagaimana dia menjelaskan hal ini kepada David? Setelah melihat ekspresi Amadi, pada dasarnya Nova sudah menentukan jawabannya. Amadi, kamu tidak perlu khawatir, aku akan mengungkapkan identitas David. Selena sekarang menjadi murid pribadiku, dan pacar David yang lain juga menjadi muridku, murid dalam nama. Selain itu, apakah kamu masih khawatir ketika aku punya hubungannya dengan Penatua Merah? Amadi menarik napas dalam-dalam. Sekarang Nova sudah menebaknya, tidak ada gunanya menyembunyikannya lebih lama. Selain itu, Nova, kepala sekte warna-warni, pasti sudah mengetahuinya. David dicari oleh keluarga Lightfoot. David datang ke sekte warna-warni bersama Nona Celeste. Jika dia ingin memberitahu keluarga Lightfoot tentang David, dia pasti sudah melakukannya. Mengapa menunggu sampai sekarang? Keluarga Lightfoot pasti sudah menangkap pacar kecil David dan mengancam David di depan umum. Ketika Amadi memikirkan hal ini, dia berhenti membuat alasan. Dia berkata jujur, saya memang di sini untuk menyampaikan pesan untuk David kali ini. Apakah kamu sudah menghubunginya? Ya, saya menghubungi David ketika saya melihat surat perintah penangkapan dari keluarga Lightfoot beberapa hari yang lalu. Saat kami kembali bersama, awalnya kami ingin David bergabung dengan Star Mansion, tapi sekarang saya khawatir kami tidak bisa melakukannya lagi. Bahkan jika dia ingin bergabung, Star Mansion tidak akan berani menerimanya. Amadi memaksakan senyum. Karena keluarga Lightfoot sudah mengeluarkan surat perintah, itu menunjukkan bahwa mereka terikat sangat penting bagi David. Sekte warna-warni juga tidak berani menerimanya. Sendirian Star Mansion, Nova menimpali. Ya, satu-satunya hal yang dapat saya lakukan untuk membantunya sekarang adalah menyampaikan beberapa patah kata kepada pacar kecil untuknya sehingga mereka tidak perlu mengkhawatirkannya untuk saat ini. Di mana David sekarang? Bagaimana dia bisa mendapat masalah dengan keluarga Lightfoot? Dengan kekuatannya, saya rasa dia tidak akan terlibat dalam kematian Archimedes sama sekali. Saya juga tidak tahu. David baru saja mengatakan bahwa segala sesuatunya agak rumit, dan dia akan menjelaskan ketika kita punya kesempatan untuk bertemu. Apakah kamu berani menemui David sekarang? Mustahil, kecuali jika keluarga Lightfoot mencabut surat perintah penangkapan dan berhenti mengejar David. Amadi menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, menurutmu David punya peluang untuk kabur kali ini? Saya khawatir ini akan sulit. Dilihat dari kekuatan keluarga Lightfoot, David berada dalam situasi hampir mati kali ini. Dia tidak boleh kembali ke Star Kingdom lagi. Kalau tidak keluarga Lightfoot pasti tidak akan membiarkannya. Mendesah, saya tidak tahu apa yang dilakukan bajingan ini hingga memprovokasi keluarga Lightfoot. Saya dulu sebenarnya cukup optimis tentang dia pada awalnya, tapi sayang sekali, Nova menghela nafas. Saat ini, perangkat komunikasinya tiba-tiba berdering. Nova melihat bahwa itu adalah murid pribadinya, Selena, jadi dia segera menjawab panggilan itu. Kebetulan dia juga berencana menghubungi Selena. Guru, kamu ada di mana sekarang? Aku perlu bertemu denganmu. Suara hormat Selena datang dari komunikator. Selena, kebetulan, aku ingin bertemu denganmu juga. Jadi, datanglah ke ruang penerimaan, kata Nova. Oke, guru, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera ke sana. Setelah dia selesai berbicara, Selena menutup telepon dan bergegas ke ruang resepsi. Nova memandang Amadi. Amadi, apa kamu tidak mau mengirim pesan untuk David? Selena akan berada di sini segera, jadi kamu bisa langsung berbicara dengannya. Dia sekarang adalah tulang punggung sekelompok pacar David. Terima kasih, Nona Impian. Amadi berterima kasih pada Nova.
Nova pernah menjadi kepala sekte warna-warni ketika ibunya masih menjadi salah satu dari 7 pendeta tinggi. Saat itu, dia baru menjabat dan merawat Ibu Amadi dan Celeste. Oleh karena itu, mereka memiliki hubungan yang sangat baik. Oleh karena itu, Amadi selalu menghormati Nova. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1814. Kamu tidak perlu terlalu rendah hati padaku. Anda sudah bisa dianggap sebagai setengah murid dari sekte warna-warni. Keduanya terus mengobrol sebentar. Lalu, ada ketukan di pintu. Tok tok tok. Tuan, saya di sini. Masuk, kata Nova. Selena mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Begitu dia memasuki ruangan, dia melihat orang yang dikenalnya. Amadi, pria itulah yang bepergian bersama Celeste saat dia datang ke Bima Sakti dan membawanya dan yang lainnya ke Star Kingdom. Setelah mereka berpisah di Star Kingdom, dia tidak pernah melihatnya lagi. Selena melangkah maju, membungkuk, dan menyapa Nova, Tuan. Lalu, dia menoleh ke Amadi. Halo, Tuan Amadi. Halo, Nona Selena. Amadi pun menanggapinya dengan sopan. Selena, kenapa kamu mencariku? Pernahkah Anda menemui masalah selama budidayamu? Noval bertanya. Tuan, saya. Selena melirik Amadi, ragu untuk berbicara. Tidak apa-apa, beritahu saya. Amadi bisa dikatakan sebagai semi-murid di sekte warna-warni pula. Saat itu, ibunya adalah salah satu dari 7 pendeta tinggi angkatan sebelumnya, dan kamu adalah salah satu dari kelompok 7 pendeta tinggi di angkatan ini. Tuan, saya ingin tahu tentang situasi David, kata Selena serius. Kamu sudah tahu tentang dia? Ya, saya ingin tahu apa yang terjadi. Mengapa David diinginkan dan di mana dia sekarang? Apakah dia dalam bahaya? Tolong beritahu saya yang sebenarnya, Guru. Mendesah, Nova menghela nafas. Dia tidak memberitahu Selena pada awalnya karena dia takut mereka akan melakukan sesuatu yang tidak rasional. Namun, dia juga tahu bahwa cepat atau lambat para wanita itu akan mengetahuinya. Untung saja Amadi membawa kabar dari David. Saya juga tidak tahu persis apa yang terjadi. Adapun di mana David sekarang dan apakah dia dalam bahaya, biarlah Amadi yang menjawabmu. Dia datang membawa pesan dari David. Selena langsung menatap Amadi saat mendengar itu. Ada sedikit kegembiraan di matanya. Akhirnya ada kabar dari David. Yang dia takutkan adalah David menghilang tanpa jejak dan dia bahkan tidak bisa melihatnya secara langsung terakhir kali. Tuan Amadi, bagaimana kabar David sekarang? Di mana dia? Apakah dia aman? Selena bertanya dengan penuh semangat. Nona Selena, saya tidak tahu di mana David sekarang. Tapi kali ini saya datang ke sini menyampaikan pesan darinya. Dia memintaku untuk memberitahumu agar tidak mengkhawatirkannya. Dia aman sekarang. Tidak lama lagi dia akan datang untuk menjemput kalian semua. Jadi kamu harus percaya padanya, kata Amadi. Benarkah? Dia bilang dia akan menjemput kita? Kapan? Dia memang bilang akan melakukannya. Tapi kapan? Saya tidak tahu. Mengapa mereka mengejar David? Kamu sendiri yang harus menanyakan hal ini padanya. Apa yang dapat kami lakukan untuk membantu David? Kamu sebaiknya tetap berada di sekte warna-warni dan menyembunyikan hubunganmu dengan David. Ini akan menjadi bantuan terbesar baginya. Tuan Amadi, apakah Anda memiliki informasi kontak David? Tentu saja. Bisakah kamu membaginya denganku? Aku ingin bertanya padanya sendiri. Saya dan para wanita sangat mengkhawatirkannya. Selena bertanya dengan sedikit harapan. Tentu, jawab Amadi. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Apa yang dilakukan David hingga membuat begitu banyak wanita berprestasi mengkhawatirkannya? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1815. Selena akhirnya tersenyum mendengar jawaban tegas Amadi. Sekte warna-warni, halaman tempat tinggal Celia dan yang lainnya. Setelah Selena meninggalkan ruang penerimaan, dia kembali ke sini secepat mungkin. Dia mendapat kontak David dari Amadi. Namun, dia tidak langsung menghubungi David melainkan kembali ke sini dulu. Padahal Selena sangat cemas dan ingin mengetahui keadaan David saat ini, dia tahu bahwa masih banyak orang di sini yang juga mengalami hal yang sama, cemas tentang dia. Kekhawatiran mereka terhadap David sama besarnya dengan kekhawatirannya terhadap dirinya. Mengetahui Selena mendapatkan informasi kontak David, Celia dan yang lainnya berkerumun dengan penuh semangat. Ketika semua orang memandang dengan penuh harap, Selena mulai menghubungi David. Sisi lain, David sedang melihat poin-poin mewahnya dalam kebosanan,
Menghitung dalam pikirannya, untuk itu lihat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 1.000.000 poin mewah, sehingga dia bisa mencapai kesuksesan hingga ke pangkat orang suci sejati. Sungguh membosankan hanya tinggal di ruangan ini dan tidak keluar. Namun, dia bahkan belum mengumpulkan setengah dari poin mewahnya. Oleh karena itu, perlu waktu. Perangkat komunikasi tiba-tiba berdering. Dia melihat dan melihat bahwa itu adalah nomor asing. Namun, dia tetap mengangkatnya. Lalu, yang dia lihat adalah Selena, Celia, dan yang lainnya menatap ke arahnya dengan penuh semangat. David melontarkan senyuman penuh pengertian. Sepertinya Amadi telah pergi ke sekte warna-warni. Jika tidak, bagaimana Celia dan yang lainnya bisa mencari cara untuk menghubungiku sekarang? Celeste ada di gua es. Dia tahu dia bisa mempercayai Amadi. Meskipun dia dilahirkan dalam kekuatan besar seperti Star Mansion, dia tidak memiliki suasana pewaris dari kekuatan besar. Tentu saja, dia masih memiliki beberapa kebiasaan buruk, tapi itu tidak mempengaruhi keseluruhan. Selama David bisa menghubungi Celia dan yang lainnya, dia tidak perlu khawatir tentang mereka bertindak tidak rasional setelah mengetahui situasinya. Kemudian dia juga bisa menunggu hari di mana dia mendapatkan 1.000.000 poin mewah dengan pikiran tenang. Hari di mana David keluar adalah saat dia menjadi orang suci sejati. Apa yang bisa dilakukan keluarga Lightfoot padanya? Di dalam sekte warna-warni saat David muncul di mata Selena dan para wanita ini, mata mereka berubah dari antisipasi menjadi kegembiraan. Ada juga senyuman di wajah mereka. David baik-baik saja, dia masih aman. Bagi Celia dan yang lainnya, ini sudah cukup. Semua orang hanya ingin David aman. Dev, kamu masih di sini. Kami mengira kamu, kata Sandy sambil terisak. David, senang sekali kamu baik-baik saja. Pastikan untuk melindungi diri Anda sendiri. Jangan lupa, kami banyak orang di sini yang menunggumu kembali, kata Celia juga dengan air mata di matanya. Tuan, kamu di mana? Apakah kamu terluka? David, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Kami tidak dapat membantu Anda tetapi kami hanya dapat mencoba tidak menimbulkan masalah bagi Anda. Kami yakin Anda bisa lolos dari bencana ini. Para wanita itu sedang membicarakan satu sama lain. Tapi apa yang mereka katakan sama saja. Mereka akan bertanya di mana dia berada dan apakah dia aman. David tidak berbicara. Dia tahu para wanita itu pasti sangat khawatir, jadi mereka perlu melampiaskannya. Setelah mereka selesai, David berkata, "Jangan khawatirkan aku. Aku aman dan tidak terluka. Keluarga Lightfoot tidak dapat menemukan saya untuk saat ini jadi jangan khawatir. Aku akan menjemput semuanya akan segera terjadi." Saat dia mengatakan itu, David menepuk dadanya untuk menunjukkan bahwa dia kuat. David, ayo kembali. Mari kita kembali ke Bima Sakti. Ini bukan tempat seharusnya kita berada. Setelah kita datang ke sini, Celeste dikurung oleh gurunya dan kamu dikejar, kata Selena tiba-tiba. Saya ingin kembali. Saya juga, yang lain semua setuju dengan apa yang dikatakan Selena. David adalah penguasa Bima Sakti, dan dia adalah orang terkuat di sana. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1816. Tidak ada yang berani mengejar dan membunuhnya, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Namun, ada terlalu banyak orang berkuasa di sini dan nyawa David akan terancam dalam bahaya kapan saja. Mereka tidak ingin mendengar tentang kematian David suatu hari nanti. Baiklah, beri aku waktu dan aku akan segera menjemput kalian semua. Kalau begitu, kita akan kembali ke Bima Sakti, bagaimana menurut Anda? David memikirkannya dan bertanya, namun, beberapa waktu, mengacu pada setelah dia menyelamatkan Celeste dan keluarga Velowes dari kesulitan mereka. Lalu, dia bisa pergi. David bukanlah seseorang yang akan menggigit tangan yang memberinya makan. Dia pasti akan menyelamatkan Celeste. Terlebih lagi, keluarga Velowes sangat membantunya sehingga dia tidak bisa meninggalkan mereka. Dia hanya bisa mencapai hal-hal itu setelah menjadi orang suci. Oleh karena itu, tujuannya tetap untuk mencapai peringkat suci-suci. Kami akan menunggumu. Ya, kami akan menunggumu. Setelah menghubungi David, Celia dan para wanita menghela nafas lega. Senyum santai juga muncul di wajah mereka. Mereka tidak punya permintaan lain. Mereka hanya ingin memastikan David benar aman. David sekarang sangat aman dan kami dapat menghubunginya kapan saja. Selanjutnya, kita harus fokus pada kultivasi kita. Meskipun kita tidak dapat membantunya di masa depan, kita perlu memiliki kekuatan untuk melindungi diri kita sendiri sehingga kita tidak akan menjadi beban baginya, kata Selena.
Ya, Selena benar. Saya harus berlatih dengan baik dan tidak menjadi beban Dev, jawab Sandy dengan tegas. Selena, aku menemui beberapa masalah selama latihan. Tolong bantu aku. Saya juga. Setelah mengetahui bahwa David aman, semua orang mulai terlihat lebih bersemangat. Mereka tidak terlihat mati seperti sekarang. Selena pun mulai mengajar semua orang dengan sabar. Dia yang terkuat dan paling berbakat. Tidak semua orang bisa menjadi salah satu dari 7 pendeta tinggi warna-warni sekte dan murid pribadi kepala Nova. Tidak salah untuk mengatakan bahwa dia adalah satu dari 1 triliun. Oleh karena itu, dia lebih dari memenuhi syarat untuk mengajar Celia dan yang lainnya. David juga sangat termotivasi. Dia sangat tersentuh melihat begitu banyak wanita yang peduli dan mengaguminya. Meskipun dia masih belum bisa melupakan dirinya sendiri, dia tidak akan membiarkan siapapun berani menindas Celia dan yang lainnya. Seperti kata pepatah, bahkan seekor naga pun memiliki kelemahan, dan siapapun yang menyentuhnya akan mati. Celia dan yang lainnya adalah kelemahan David. Setelah melihat sistemnya, dia melihat bahwa poin mewahnya hanya sedikit lebih dari 200.000. Dia masih membutuhkan 700.000. David menghela nafas tak berdaya. Peningkatan poin mewahnya akhir-akhir ini tidak mengikuti pola yang teratur. Dia mendapat banyak keuntungan pada hari-hari tertentu dan hanya mendapat sedikit pada hari-hari lainnya. Itu tergantung pada apakah Alba mendapatkan proyek besar. David tidak tahu kapan dia akan memiliki 1.000.000 poin mewah sehingga dia bisa menjadi orang suci sejati. Dilihat dari kekuatannya saat ini, keluarga Lightfoot tidak akan bisa melakukan apapun padanya setelah dia keluar dan memainkan kartunya. Sebagian orang suci sejati dianggap sangat kuat bahkan di antara mereka yang berkuasa orang-orang di kerajaan bintang. Begitu dia menunjukkan kekuatannya, The Science Association pasti akan menghargai sebagian orang suci sejati muda seperti dia. Suatu kali dia bergabung dengan The Science Association dan kemudian dengan acuh tak acuh meminta maaf kepada 2 orang suci sejati dari keluarga Lightfoot. Keluarga Lightfoot tidak akan melakukan apapun padanya meskipun mereka tidak bahagia. Orang normal tidak akan bisa mengalahkan David, jadi mereka hanya bisa menunggu kematian. Akan ada terlalu banyak keributan jika 2 orang suci sejati mengambil tindakan terhadapnya. Ditambah lagi, orang-orang yang meninggal hanyalah ahli waris yang bahkan tidak berada di pangkat berdaulat. David hanya perlu meminta maaf, dan keluarga Lightfoot akan mendapatkan kembali kebanggaan mereka. Kemudian, kedua pihak akan berdamai. Namun, David tidak akan melakukan hal itu. Di satu sisi, dia tidak bertindak lebih dulu. Cornelius dan Archimedes adalah orang-orangnya yang ingin membunuhnya, dan itu sebabnya dia melawan. Oleh karena itu, dia tidak akan meminta maaf. Di sisi lain, David tidak suka membiarkan orang lain menentukan nasibnya. Dia suka menjadi penguasa nasibnya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1817. Oleh karena itu, ia membutuhkan kekuasaan absolut. Berita bahwa Anders menerobos ke sebagian Saint Realm dan memegang dampak tertentu pada surat perintah penangkapan David, terutama kepada generasi muda yang mulai mengubah targetnya. Awalnya, semua orang mendiskusikan siapa David dan bagaimana dia bisa sukses. Keluarga Lightfoot sangat tidak berdaya sehingga mereka harus mengeluarkan surat perintah buronan dan minta seluruh kerajaan bintang untuk mencarinya. Sekarang saatnya membicarakan siapa lagi di Star Kingdom yang berhak menerima undangan berpartisipasi dalam acara ini selain 6. Menggunakan berita tentang Anders, salah satu dari 6, menerobos sebagian Saint Realm, pesta ini bisa dikatakan sebagai pertemuan tingkat tertinggi di antara generasi muda di Star Kingdom. Para tamu juga merupakan yang terbaik di Star Kingdom. Banyak anak muda yang menantikannya. Mereka semua berharap bisa diundang untuk mengikuti acara akbar tersebut. Ini akan menjadi peluang bagus untuk membuat nama mereka terkenal. Selama mereka punya kesempatan untuk menunjukkan wajahnya di acara tersebut, mereka akan memiliki modal membual di masa depan. Saat kartu undangan dibagikan, orang-orang muda yang hadir agak terkenal di Star Kingdom termasuk 7 peri sekte warna-warni, kepala Star Mansion yang lebih muda, Amadi, dan yang ketiga nyonya muda, Alba dari keluarga Fellows, semuanya menerima undangan. Jika Archimedes dan Cornelius masih hidup, mereka pasti diundang juga. Bagaimanapun, keduanya juga menonjol di kalangan muda generasi di Star Kingdom. Keluarga Lightfoot sangat tidak puas dengan Anders yang menjadi tuan rumah acara akbar pada saat ini. Saat berita acara akbar itu tersebar,
banyak orang yang mengalihkan perhatiannya jauh dari surat perintah tersebut. Akibatnya, popularitas surat perintah penangkapan menurun. Oleh karena itu, peluang mereka untuk menemukan David pun menurun. Namun, meski mereka tidak bahagia, keluarga Lightfoot tidak bisa melakukan apapun tentang hal itu. Keluarga Palmore adalah salah satu dari 6 kekuatan teratas di Star Kingdom. Terlebih lagi, mereka berada di level yang sama dengan pendukung keluarga Lightfoot, keluarga Ginger. Oleh karena itu, keluarga Lightfoot tidak boleh macam-macam dengan mereka. Seiring berjalannya waktu, masih belum ada jejak David. Keluarga Lightfoot juga menyadari ada yang tidak beres. Apakah kita melihat ke arah yang salah? Mungkinkah ada yang melindungi David? Kalau tidak, kenapa tidak ada berita berguna sama sekali? Surat perintah penangkapan telah dikeluarkan begitu lama dan banyak sekali orang seluruh Star Kingdom telah berpartisipasi dalam pencarian. Jumlah orang yang secara aktif mencarinya di West End juga meningkat 2 kali lipat. Dalam keadaan normal, ini tidak masuk akal. Seseorang tidak bisa menghilang begitu saja. Satu-satunya tempat yang belum dijelajahi keluarga Lightfoot di West End adalah properti keluarga Fellowes dan Treasure Trove. Setelah menghubungkan titik-titik itu, mereka teringat bagaimana keluarga Fellowes menolak memberikan informasi apapun tentang David. Jadilah keluarga Lightfoot mencurigakan. Apakah keluarga Fellowes melindungi bocah lelaki ini, David? Jika ini masalahnya, kita tidak akan menemukan David tidak peduli seberapa keras kita mencari. Pada awalnya, keluarga Lightfoot mengira kedua keluarga itu berselisih satu sama lain. Keluarga Fellowes tidak akan mengabaikan gambaran yang lebih besar. Melindungi David sama dengan menyatakan perang secara terbuka terhadap keluarga Lightfoot. Begitu berita ini bocor, mau tidak mau akan terjadi perang di antara kedua keluarga. Dilihat dari situasi keluarga Fellowes saat ini, bagaimana mereka bisa mendapatkan energi untuk memulai perang dengan keluarga Lightfoot? Apakah mereka tidak takut keluarga Palmore akan mengambil tindakan dan membunuh mereka semuanya sebelumnya? Masuk akal untuk menolak memberikan informasi tentang VIPS harta karun. Keluarga Lightfoot tidak akan berani menyusahkan keluarga Fellowes secara terbuka. Hal ini hanya akan meningkatkan prestise Treasure Trove. Membuktikan hal itu, Treasure Trove tidak takut pada kekuasaan, tetapi juga akan melindungi privasi pelanggannya. Namun, jika mereka melindungi orang yang dikeluarkan oleh keluarga Lightfoot menginginkan surat perintah, maka keluarga Lightfoot akan menjadi pihak yang benar. Biasanya, keluarga Fellowes tidak mungkin melakukan ini. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1818. Namun, keluarga Lightfoot telah mencari di setiap sudut West End kecuali untuk properti keluarga Fellowes. Mereka tidak dapat menemukan David dimanapun. Setelah keluarga Lightfoot sadar, mereka mulai mencari arah lain. Mereka mulai mengincar harta karun keluarga Fellowes. Mereka menggunakan segala macam metode untuk menyuap dan membujuk staf Treasure Trove sehingga mereka akan mengkhianati keluarga Fellowes. Jika uang atau perempuan tidak berhasil, mereka akan mulai mengancam staf keluarga mereka. Ini berhasil dengan cukup baik, dan mereka segera mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Namun, orang-orang yang menentang keluarga Fellowes tidak tahu di mana David berada. Ketika Alba dan David pergi, mereka merahasiakannya dan tidak membawa siapapun bersama mereka. Tentu saja, karena semakin banyak orang yang menentang keluarga Fellowes, keluarga Lightfoot mendapat informasi yang sangat berharga. Ketika David pertama kali datang ke markas Treasure Trove, dia datang ke sini bersama nyonya muda ketiga, Nona Alba Fellowes. Alba juga meninggalkan markas ketika David menghilang setelah pelelangan. Meski belum dipastikan kalau mereka pergi bersama, ini tetap saja kemungkinan besar. Bagi keluarga Lightfoot, ini adalah berita yang sangat berguna. Ini adalah informasi paling berharga dari keluarga Lightfoot setelahnya mengeluarkan surat perintah sejauh ini. Ada banyak sekali berita lain tentang David. Selain keluarga Lightfoot memeriksa mereka, mereka berbalik menjadi tidak berguna sama sekali. Kemudian, keluarga Lightfoot mulai menyelidiki keberadaan Alba. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukannya di zona perdagangan besar di West End. Alba ingin mengembangkan perusahaan perdagangan Liga Timur untuk David. Tentu saja, dia tidak akan bersembunyi seperti David. Oleh karena itu, masih sangat mudah untuk menemukannya. Setelah menemukan Alba, keluarga Lightfoot diam-diam mulai fokus pada hal besar zona perdagangan tempat Alba berada. Mereka bersiap untuk melakukan pencarian menyeluruh di area tersebut, termasuk harta karun. Mereka merasa bahwa David mungkin ada di sana. Sementara itu,
tindakan keluarga Lightfoot langsung membuat was-was keluarga followers. Banyak anggota staf markas Treasure Trophy dibeli oleh keluarga Lightfoot dengan berbagai cara tercela. Sebagai keluarga besar yang punya memperoleh pijakan di Star Kingdom selama bertahun-tahun, keluarga followers akan pasti mencari tahu tentang ini. Namun, mereka belum menanggapinya. Hal terpenting bagi keluarga followers saat ini adalah membantu David menyelesaikan tugas yang diberikan oleh tuannya. Segala sesuatu yang lain dikesampingkan. Namun, saat keluarga Lightfoot mengumpulkan kekuatan, keluarga followers juga perlu bergerak karena David memang bersembunyi di sana. Untuk mendukung Alba, bahkan Roal, Sang Suci, mengikutinya. David adalah satu-satunya harapan yang dimiliki keluarga followers sekarang. Oleh karena itu, keselamatannya tentu saja menjadi prioritas utama. Bahkan jika mereka tahu bahwa David akan aman karena siapa dia, mereka tetap saja perlu melakukan sesuatu. Mereka perlu menunjukkan kepada David bahwa keluarga followers telah bekerja keras untuk dia. Tindakan keluarga followers membuat keluarga Lightfoot semakin percaya penilaian mereka. Kekuatan keluarga Lightfoot dan followers, dua keluarga besar, dimulai untuk berkumpul di satu tempat. Orang lain yang tertarik dengan surat perintah penangkapan juga mengikuti dua keluarga berkerumun meskipun mereka tidak tahu bagaimana situasinya ketika mereka melihat situasi ini. Dengan cara ini, orang-orang dari seluruh West End mulai melakukan perdagangan besar di zona di mana Alba berada. David tidak menyangka hal ini akan terjadi. Dia masih menyaksikan poin-poin mewah bertambah setiap hari dalam kebosanan, menunggu untuk hari ketika poin mewahnya mencapai 1 juta. Sebelum poin mewahnya melebihi 1 juta dan cukup baginya dipromosikan menjadi orang suci sejati, David hanya bisa tinggal di dalam kamar dan tidak keluar. Alba menerima pemberitahuan dari keluarga followers saat ini dan dia menyadarinya agar keluarganya bisa terekspos. Oleh karena itu, dia harus mempercepat dan menyelesaikan misi David terlebih dahulu. Dengan perintah keluarga, Alba tentu saja berusaha sekuat tenaga untuk menggunakan sumber daya Treasure Trophy untuk memperluas perusahaan perdagangan Liga Timur. Apalagi Anders sudah keluar dan berhasil menerobos ke sebagian Saint Realm. Alba juga panik. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1819. Makanya, poin-poin mewah David kembali berpeluang meroket ke bawah. Benua Palmor di Kerajaan Bintang. Disinilah salah satu dari 6 kekuatan utama Star Kingdom, keluarga Palmor, hidup. Seluruh benua Palmor menghormati keluarga Palmor. Saat ini, keluarga sedang mengadakan pertemuan di antara para senior inti. Ada 2 topik utama dalam pertemuan tersebut. Pertama, pertemuan seluruh generasi muda Star Kingdom atas nama Anders harus dilakukan dengan baik untuk menunjukkan kekuatan dan keagungan keluarga Palmor dan membantu Anders mengintimidasi seluruh kerajaan bintang 5 menjadi yang nomor 1 di antara 6. Yang kedua adalah membahas harta karun keluarga followers yang telah diduga mentransfer aset baru-baru ini. Sebuah perusahaan yang baru didirikan sering menerima properti dari Treasure Trophy, dan orang yang memimpin masalah ini adalah calon menantu perempuan Palmor, keluarga dan tunangan Anders, Alba. Kedua hal ini sangat penting bagi keluarga Palmor. Hal pertama adalah, apakah keluarga Palmor bisa menjadi sebuah langkah mendahului keluarga lainnya? Hal kedua menyangkut kepentingan vital keluarga Palmor. Keluarga followers mentransfer aset Treasure Trophy, begitu juga. Maksudnya ketika keluarga Palmor mengambil alih Treasure Trophy, mereka akan kehilangan banyak minat awal mereka. Pestanya mudah ditangani. Selama Anders menunjukkan kekuatannya sebagai sebagian Sein pada saat itu dan menggunakan Soulbound Weapon kelas 1 yang diberikan oleh keluarga Lightfoot, dia pasti mampu mengalahkan 5 lainnya. Hal ini bakal mendongkrak pamor Anders ke puncak. Pengalihan aset oleh Treasure Trophy tidak mudah untuk ditangani. Keluarga Palmor belum siap mengambil tindakan. Namun, jika mereka terus menunda, mereka tidak akan tahu berapa jumlah aset Treasure Trophy akan ditransfer. Itu adalah uang dan sumber daya, dan semuanya milik keluarga Palmor. Treasure Trophy telah lama dianggap sebagai milik keluarga Palmor. Semuanya, mohon pendapatnya agar kita bisa berdiskusi. Bagaimana seharusnya menangani masalah seputar keluarga followers? Soren Palmor, kepala keluarga Palmor, duduk di kursi utama dan bertanya dengan santai. Para senior inti dari keluarga Palmor di bawah saling memandang tetapi tidak seseorang berbicara. Bukannya mereka tidak mau mengatakan apapun. Namun, sejauh menyangkut situasi saat ini, sebenarnya tidak ada solusi yang bagus.
Bahkan kekuatan besar lainnya di kerajaan bintang mengetahui apa yang diinginkan keluarga Palmore, apalagi keluarga Fellowes. Keluarga Fellowes telah berusaha menyelamatkan diri mereka selama bertahun-tahun, namun keluarga Palmore terlalu kuat, jadi mereka selalu gagal. Sekarang mereka ingin mentransfer sejumlah aset untuk meneruskan keluarga masa depan keluarga Fellowes, yang juga sangat bisa dimengerti. Namun, keluarga Palmore tak mau berakhir dengan setengah harta karun. Karena mereka tetap ingin mengambilnya, mereka akan mengambilnya secara utuh. Namun, sekarang bukanlah waktu terbaik untuk mengambil tindakan terhadap keluarga Fellowes. Proposal dari The Science Association belum lolos. Pesta yang diprakarsai atas nama Anders juga akan segera diadakan dan ini membutuhkan sebagian besar energi keluarga Palmore. Karena tidak ada yang berbicara, Soren melanjutkan, jika tidak ada yang mengambil inisiatif bicaralah, maka aku akan langsung memanggil seseorang. Anders, ceritakan padaku tentang keluarga Fellowes dan apa yang harus kita lakukan untuk memaksimalkan manfaatnya. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1820. Orang yang dipanggil adalah Anders, seorang pria berusia 30-an dan berada di baris pertama pewaris keluarga Palmore yang baru saja menerobos ke sebagian Saint Realm. Anders dipanggil oleh kepala keluarga, jadi dia segera berdiri dan berkata, "Kakek, sebelum menjawab pertanyaan ini, saya harus menanyakan sebuah pertanyaan padamu. Bolehkah saya tahu kapan proposal Grandmaster akan disahkan di The Science Asosiasi? Seharusnya segera." Baru-baru ini, para Grandmaster bersekutu dengan beberapa Grandmaster lainnya para suci-suci untuk secara kolektif memberikan tekanan pada kepala para suci asosiasi agar dia meloloskan proposal tersebut sesegera mungkin. Namun, kita harus menunggu Grandmaster memberitahu kita berapa lama waktu yang dibutuhkan, jawab Soren. Sekarang bukan waktu terbaik bagi kita untuk bertindak karena proposal tersebut belum disahkan. Namun, keluarga Fellowes kini dengan cepat mentransfer aset tersebut berhak menjadi milik kita. Jika kita tidak menghentikannya tepat waktu, hal itu akan menimbulkan dampak besar merugikan keluarga kami. Jadi pertama-tama, kita harus menghentikan pengalihan aset oleh pihak tersebut. Keluarga Fellowes, Anders menganalisis. Dia menggambarkan properti leluhur keluarga Fellowes sebagai milik mereka. Terlihat bahwa di mata keluarga Palmore, Treasure Trove sudah lama menjadi milik mereka. Keluarga Fellowes hanyalah penjaga sementara aset tersebut. Ya, tapi kita perlu rencana khusus bagaimana menghentikannya dan atas nama apa kita harus menghentikannya di bawah. Anda tidak bisa langsung menyampaikannya kepada keluarga Fellowes, bukan? Mereka sudah tahu akhir ceritanya, jadi saya khawatir pada akhirnya mereka akan memutuskan untuk membuat semua orang kalah dan mengobrak-abrik Treasure Trove. Jika itu terjadi, maka itu akan terjadi tidak baik bagi kita. Yang saya inginkan adalah harta karun yang lengkap, bukan sebuah yang tidak lengkap, kata Soren. Kalau begitu mari kita mulai dari aspek lain. Aspek yang mana? Mari kita mulai dari akar masalahnya. Kalau keluarga Fellowes ingin pindah aset, mereka harus melakukan transaksi dengan perusahaan yang baru didirikan. Kita dapat menyelidiki perusahaan baru melalui The Science Association, dan kemudian menemukan ada alasan untuk menghentikannya sehingga Treasure Trove tidak dapat lagi dipublikasikan transaksi dengan mereka. Dan jika ada transaksi pribadi, kita bisa sepenuhnya memveto mereka setelah mengambil alih. Bagaimana jika keluarga Fellowes memulai bisnis baru? Kalau begitu kita hentikan lagi. Pantau terus keluarga Fellowes, dan tidak masalah berapa banyak perusahaan yang mereka dirikan, kita akan menghentikan semuanya. Melakukan hal ini memang dapat menghentikan sementara perpindahan aset keluarga Fellowes, tapi ini bukan solusi jangka panjang. Soren menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakek, tidak akan lama. Kita hanya perlu menunggu The Science Association untuk meloloskan usulan itu setelah pesta dan kemudian kita bisa segera mengerahkan tenaga penuh tekanan pada keluarga Fellowes untuk memaksa mereka menyerahkan kendali harta karun." Soren terdiam beberapa saat. Setelah melihat sekilas ke seluruh anggota inti keluarga Palmore, dia bertanya, "Lakukan kamu punya komentar lain? Jika tidak, kami akan mengikuti usulan Anders." "Tuan Soren, Tuan Anders benar. Saya setuju untuk mengikuti sarannya saat ini. Kita masih punya waktu untuk memikirkan rencana lain jika kita bertemu insiden lain di tengah jalan. Saya juga setuju untuk mengikuti saran Anders." "Saya setuju." Inti dari keluarga Palmore berbicara satu demi satu, mengungkapkan pendapat mereka setuju dengan saran Anders.
Semua orang tahu kepala keluarga meminta Anders menjawab karena dia ingin melatihnya. Kali ini dia telah menembus sebagian Saint Realm dan menjadi sebagian Saint termuda di antara 6. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan menjadi calon kepala keluarga Palmore. Karena semua orang setuju, mari kita laksanakan apa yang diinginkan Anders. Pertama, hentikan semuanya. Perusahaan keluarga Velowes yang baru didirikan melalui The Saints Association, dan pada saat yang sama, beri mereka sedikit peringatan. Tunjukkan keluarga Velowes bahwa jika mereka berperilaku seperti ini lagi, mereka tidak dapat menyalahkan kita karena tidak menunjukkan belas kasihan ketika saatnya tiba, kata Soren dengan suara dalam. Ya, Tuan Soren, semua inti keluarga Palmore menjawab bersamaan. Usai pertemuan tersebut, keluarga Palmore langsung bertindak. Sebagai salah satu dari 6 kekuatan teratas Star Kingdom, mereka sangat cepat. Tidak lama kemudian, perusahaan dagang Liga Timur tertahan, dan transaksi tidak diperbolehkan. Alba, yang begitu sibuk, tercengang. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia tidak mengerti sampai ada kabar dari keluarga Velowes bahwa itu keluarga Palmore yang melakukan ini. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.